wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua senantiasa dalam suasana yang sehat dan bahagia. Teman-teman pengawas pemilu dimanapun berada, sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2020 terkait dengan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 sesuai dengan timeline di PKPU nomor 5 tahun 2020 bahwa verifikasi faktual dukungan calon perseorangan itu dimulai di tanggal 25 Juni sampai dengan 12 Juli tahun 2020 yang akan dilakukan di tingkat desa dan kelurahan. Khusus untuk di Provinsi Sulawesi Barat, dukungan calon perseorangan ini terdapat di Kabupaten Pasangkayu. Ini ada 4 kabupaten yang melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Di antaranya Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu. Pada pembahasan kali ini, sesuai dengan beberapa surat edaran yang dikeluarkan baik di lembaga Komisi Pemilihan Umum maupun Bawaslu, kita akan bersama-sama sedikit membahas terkait dengan potensi pelanggaran yang bisa saja dan biasanya sering terjadi di tahapan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan bakal paslon perseorangan pada pemilihan tahun 2020. PKPU nomor 5 tahun 2020 bahwa KPU Kabupaten Kota tentu akan menyampaikan syarat dukungan ke PPS Panitia Pemungutan Suara, yaitu dari tanggal 24 Juni sampai dengan 29 Juni. Lalu di tingkat desa dan kelurahan, Panitia Pemungutan Suara akan melakukan verifikasi faktual di jadwal yang ada, yaitu di tanggal 24 Juni sampai dengan 12 Juli. Khusus di kami di Provinsi Sulawesi Barat, di Kabupaten Pasangkayu melaksanakan verifikasi faktual dari tanggal 26 Juni, memilih di tanggal 26 Juni sesuai dengan aturan yang ada, itu berlangsung sampai 14 hari dan akan berakhir di tanggal 9 Juli tahun 2020. Lalu selanjutnya di tingkat kecamatan akan dilaksanakan rekap, yaitu dari tanggal 13 sampai dengan 19 Juli, rekap di tingkat kabupaten kota yaitu di tanggal 20 sampai dengan 21 Juli. Lalu rekap dilaksanakan di tingkat provinsi yaitu di tanggal 22 sampai 23 Juli. Dari proses verifikasi faktual di tingkat desa dan kelurahan, tentu pengawas pemilu baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan akan melakukan pengawasan dalam verifikasi faktual di tingkat desa dan kelurahan secara bersama-sama. Lalu dari hasil rekap mulai dari kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi, maka penyelenggara teknis akan memberitahukan hasil rekap ke bakal calon. Lalu penyerahan syarat dukungan perbaikan dari balon ke KPU provinsi, kabupaten, kota yaitu di tanggal 25 Juli sampai dengan tanggal 27 Juli tahun 2020. Lalu akan diadakan cek jumlah dukungan di tanggal 25 sampai dengan 28 Juli. Lalu diadakan verifikasi administrasi dan verifikasi yang ada yaitu di tanggal 27 Juli sampai dengan 4 Agustus. Tentu kita semua akan bertanya bahwa apa sih sebenarnya tujuan dari verifikasi faktual yang diadakan, yang dilakukan oleh penyelenggara teknis, dan semua dari kegiatan tersebut maka pengawas pemilu akan melakukan pengawasan. Tentu
akan melakukan pengecekan kebenaran data pendukung, mulai dari nama pendukung, alamat pendukung, dan kebenaran dari dukungan tersebut. Jadi verifikasi faktual yang dilakukan tentu dengan metode sensus, dengan menemui langsung setiap pendukung. Dari hasil supervisi dan monitoring kami di lapangan, tentu dengan di masa pandemi COVID-19 ini merupakan tantangan yang khusus juga yang akan dirasakan oleh penyelenggara pemilu, baik di pengawas pemilu maupun penyelenggara teknis. Yang mesti dicermati oleh pengawas pemilihan terkait dengan verifikasi faktual, yang pertama adalah pendukung terdaftar merupakan TNI, Polri, atau PNS. Yang kedua, pendukung terdaftar merupakan kepala desa, pendukung terdaftar merupakan penyelenggara pemilihan, dukungan kepada lebih dari satu bakal calon atau dukungan ganda. Ini yang tentu akan menjadi perhatian, akan menjadi pencermatan oleh pengawas pemilihan. Lalu potensi-potensi apa saja yang bisa ditimbulkan dalam verifikasi faktual yang dilakukan oleh penyelenggara teknis dari hasil pengawasan oleh pengawas pemilihan. Yang pertama adalah PPS tidak melakukan verifikasi. Masalah hukum yang bisa saja ditimbulkan adalah PPS dapat diduga melanggar etika penyelenggara. Misalnya dari hasil rapat pleno rekapitulasi terdapat cacat hukum karena terdapat tahapan yang tidak secara prosedural, dan PPS dikenakan pidana pada pasal 185B dan pasal 186 Undang-Undang Pemilihan. Berikutnya, potensi yang bisa saja muncul yaitu pendukung membantah memberikan dukungan dan mengisi pernyataan tidak mendukung. Ini sebenarnya dituangkan dalam form BA5 KWK perseorangan. Masalah hukum yang bisa ditimbulkan yaitu bakal calon atau timnya dapat diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam pasal 185A. Berikutnya, pendukung yang berstatus penyelenggara pemilihan tidak membantah dukungan atau membantah tetapi tidak mengisi surat pernyataan. Masalah hukum yang ditimbulkan, penyelenggara dapat diduga melakukan pelanggaran etika dalam bentuk perbuatan yang tidak netral atau partisan. Pendukung yang berstatus TNI, Polri, ASN, dan kepala desa tidak membantah dukungan atau membantah tetapi tidak mengisi surat pernyataan. Masalah hukum yang ditimbulkan melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur soal netralitas TNI, Polri, ASN, dan kepala desa. Ancaman pidana bagi penyelenggara pemilihan baik PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, dan KPU Provinsi pada pasal 185B, pada pasal 186 ayat 1, pada pasal 186 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan. Kita bisa lihat bahwa di pasal 185A terkait dengan ancaman pidana bagi bakal calon dan timnya serta penyelenggara pemilihan. Lalu berikutnya di pasal 185 ancaman pidana bagi pendukung bakal calon perseorangan. Ketentuan netralitas TNI, Polri, ASN, dan kepala desa. Kita bisa lihat pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Lalu di pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Lalu pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Lalu kita bisa lihat di pasal 29 huruf B, G, dan J Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa. Penegakan hukum pemilihan yang bisa dilakukan dalam tahapan ini adalah bahwa
tindakan dalam pemilihan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, baik itu persoalan hukum sengketa, pelanggaran administrasi atau tindak pidana pelanggaran etik, bahwa tentu dalam penegakan hukum pemilihan yang mesti dipahami dan menjadi pencermatan kita selaku pengawas pemilu adalah yang sifatnya korektif dan punitif. Maksudnya bersifat korektif adalah penegakan hukum yang memungkinkan untuk mengubah atau membatalkan keputusan, misalnya melalui penyelesaian sengketa, penyelesaian pelanggaran administrasi, perselisihan hasil pemilihan umum. Bersifat punitif yaitu memungkinkan adanya penjatuhan sanksi baik administratif maupun pidana kepada pelaku pelanggaran, penanganan tindak pidana pemilihan, penyelesaian pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi tujuan dari penegakan hukum pemilihan tentu bagaimana melindungi dan memulihkan hak pilih. Jadi pemilihan serentak tahun 2020 yang dilaksanakan bisa menjadi pemilihan serentak yang jujur dan adil. Mungkin itu saja sedikit pengantar dari kami. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.